Oke guys, kembali lagi. Ini kita lagi garap mobil buat kompetisi ya guys, di mobil Toyota Fortuner yang sebelumnya sudah pernah menang kompetisi. Nah, ini pada bagian bodi dashboardnya ini masih kaleng, jadi kita akan pasang peredam. Sebelumnya pada bagian AC kita bongkar dulu, dan kita akan pasang 2 layer guys. Jadi pada bagian bodi mobilnya ini, pertama-tama kita pasang peredam Silent Coat Vibro dengan ukuran ketebalan 5 mili. Peredam standar military grade dari Latvia ini memang standar kompetisi ya guys, dan juga mampu meredam dengan baik karena bahan aluminiumnya ini real ya, bukan metal film, dan butir rubbernya juga sangat kuat untuk dalam merekatnya ini, tidak berbau dan tidak beracun. Dan ini pada lapisan keduanya kita tambahkan lagi peredam dari Silent Coat juga, tipenya adalah noise isolator. Setelah proses pemasangan peredam lapisan kedua, kita pasang kembali kabel-kabel standar mobilnya dan juga besi penguatnya ini standar bawaan mobilnya. Begitu pula rock wall asli bawaan mobilnya kita pasang kembali guys. Termasuk AC-nya juga sudah kita pasang dan kita sudah isi freon ulang. Untuk tebalnya yang kita gunakan adalah 6 mili. Bahan lemnya ini mengandung serat fiber sehingga memiliki daya rekat yang sangat kuat. Fungsinya dapat mengisolasi suara kebisingan pada bagian mesin mobil dan juga mengurangi getaran mesin ya guys. Jadi nanti bagian kabin mobilnya akan terasa senyap sekali, bahkan mesinnya bisa dibilang tinggal sisa 10% lagi yang masih terdengar. Nah, seperti ini hasil pemasangan peredam dashboardnya dari atas bagian kaca sampai di bagian lantai. Oke, dan seperti ini setelah kita rakit kembali ya untuk pemasangan peredam dashboard. Jadi buat kalian yang mau pasang peredam dashboard di workshop kami bisa kami lakukan untuk proses pengerjaannya 3-4 hari guys. Dan otomatis mesin AC-nya juga kita turunin sekalian kita servis. Nah, setelah itu pada bagian dashboard plastiknya ini juga kita tambahkan peredam Silent Coat Vibro dengan tebalnya 5 mili di seluruh bagiannya. Tentunya pemasangan peredam Vibro di bagian dashboard ini untuk mengurangi getaran. Ini pada bagian meja dashboardnya kita custom, jadi kita bikin rata ya. Posisi kanan kirinya sama, setelah itu kita tambahin busa lagi. Pada bagian tengah dashboard kita lubangin untuk pemasangan setir. Pada bagian pintu sebelumnya ini sudah terpasang peredam, namun kita akan ulangi lagi, kita perkuat lagi ya guys, dengan metode baru bahkan yang belum pernah dilakukan di workshop lain. Nah, kita kasih tahu nih guys rahasianya. Pertama-tama udah pasti kita bersihkan dulu ini sisa lem bekas peredamnya sampai benar-benar bersih, supaya bagian peredam barunya ini dapat menempel dengan baik. Nah, lapisan pertama ini kita menggunakan Ground Zero Gold. Jadi ini adalah plat aluminium untuk tebalnya 0,3 mili. Jadi lapisan pertamanya langsung kita kasih ini ya guys. Ini sudah ada lemnya, kita tinggal tambahkan lagi lem eyeballnya untuk menguat saja. Jadi secara keseluruhan kita pasang peredam Ground Zero Gold model plat aluminium ini sampai di bagian bawah. Hasilnya seperti ini guys. Nah, setelah pemasangan peredam Ground Zero Gold, baru kita akan tambahkan lagi pada lapisan keduanya nih guys. Sebelumnya kita lihat dulu prosesnya, benar-benar detail ya guys dan teliti. Pasangnya sangat rapi, termasuk sambungan bagian platnya terkoneksi semua ya, jadi nyambung gitu loh plat bagian platnya ini. Lalu pada lapisan keduanya baru kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam Silent Coat Vibro. Untuk tebalnya adalah 5 mili guys, langsung kita pakai yang paling tebal. Dan ini benar-benar kita bikin pintunya ini seperti serasa dicor guys. Serasa dicor, kalau zaman dulu tuh pakai peredam cair segala macam ya, terus dicor pakai apalah semen, itu terlalu berat. Nah, ini kita caranya menggunakan peredam aja guys, tapi hasilnya jauh lebih ringan pintunya guys. Lalu pada lapisan ketiga kita tambahkan lagi nih guys, peredam Silent Coat Noise Isolator. Untuk tebalnya adalah 6 mili. Dan ini peredamnya daya rekatnya mengandung serat fiber. Jadi pada bagian tulang dia akan menempel dengan baik, tidak mudah lepas. Dan juga bahannya ini seperti busa ya. Nah, busanya ini dia tidak menyerap air guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ada air masuk ke pintu ini, dia tidak menyerap air dan juga tidak mengandung bau. Nah, ini sekarang kita lagi bikin proses penutupan ya untuk bagian rangka pintu yang berlubang seperti ini guys. Jadi kita tutup dengan menggunakan plat yang tebalnya adalah 3 mili. Keseluruhan lubang ini kita tutup ya, lalu kita repeat supaya benar-benar kuat ya. Dan ini akan
hasilnya akan sempurna guys. Kalau kalian mau bikin custom panel midbus seperti ini, seakan-akan pintunya ini menjadi box, dan hasilnya seperti ini guys. Nah, setelah bikin tutup pada bagian lubang ini dengan plat aluminium 3 mili, tentunya kita tambahkan lagi nih guys dengan menggunakan peredam silent coat vibro lagi. Namun kali ini yang kita gunakan adalah 4 mili guys. Jadi kita pertipis aja dengan menggunakan vibro 4 mili, karena nanti kita akan tambahkan peredam lagi nih guys untuk bagian pintunya ini. Nah, prosesnya seperti ini. Kabel orisinil bawaan mobilnya kita tidak tanam peredam, jadi kalau ada masalah kita tinggal bisa cek langsung, dan juga peredamnya ini benar-benar langsung nempel ke bodi, bukan ke bagian kabel. Lalu pada bagian kancing-kancingnya juga kita lubangi dengan alat khusus, jadi rapi seperti ini guys. Dan ini di bagian bawah bangku kita kasih diffuser crescendo. Tentu fungsinya ini sebagai acoustic treatment aja. Lalu sekarang kita lihat proses instalasi kabelnya. Jadi masing-masing kabel seperti kabel RCA, kabel speaker, kabel supply kita pisah ya guys, supaya untuk menghindari distorsi ataupun storing. Dan setelah itu kabelnya kita kasih pelindung dan juga kita beri perekat ya guys, supaya kabelnya ini tidak bergerak atau bergeser. Untuk kabel supply menggunakan harmoni concerto 2 AWG, kabel RCA, dan kabel speakernya di sini menggunakan harmoni direct link. Dan pada mounting midbusnya ini kita ganti dengan bahan aluminium ya. Untuk tudukan midbusnya, tebalnya yang kita gunakan 18 mili. Jadi ada dua bagian ini, di sisi luar dan di sisi bagian dalam. Nah, jadi seperti ini guys, double. Jadi benar-benar rigid untuk mounting midbusnya. Dan pada bagian box midbusnya juga kita kasih tulang dengan plywood. Setelah itu bagian sela-sela ini kita cor dengan menggunakan karbon fiber yang kita resin. Jadi benar-benar nge-shield pada bagian boxnya, termasuk pada bagian sisi plywoodnya juga kita fullin dengan menggunakan karbon fiber seperti ini guys. Jadi seperti ini, benar-benar kokoh dan shield. Setelah itu kita pakai bulu domba import untuk bagian treatment dalamnya. Jadi kita tidak menggunakan rock wool. Tentunya ini membuat busnya jadi lebih lembut ya guys. Dan ini nggak semua toko melakukan ini ya. Bahkan kita mungkin baru salah satunya yang melakukan ini. Jadi ini pada bagian dalam box mid busnya ini kita tambahkan lagi dengan unicorn tail dari Mundorf pada keseluruhan boxnya ini. Sebelumnya sama juga di bagian sisi sebelah kanan kiri ini, dua-duanya kita ukur. Nah, ini juga untuk penutup bagian belakang boxnya kita menggunakan plat aluminium untuk tebalnya 18 mili seperti tebal MDF. Dan ini adalah bagian cover penutup dari box midbusnya ya guys. Setelah terbuat dari bahan aluminium 18 mili, kita kasih lagi dengan menggunakan bulu domba dan juga kabel sambungannya menggunakan harmoni direct link. Lalu baru kita tutup di bagian covernya ini. Jadi hasilnya seperti ini guys. Kita kasih terminal lagi ya. Setelah itu boxnya kita finishing dengan menggunakan vinil. Untuk speakernya di sini menggunakan ground zero plutonium dengan emboss logo Dynamo. Dan untuk EHD di sini menggunakan 17 piece untuk mensuplai power amplifier, DSP, dan juga dari alternator ya guys. Dan ini rangkanya powernya terbuat dari rangka aluminium. Dengan rangka power terbuat dari aluminium ini, mobilnya akan lebih enteng lagi karena tidak menggunakan kayu MDF dan bisa di-adjust posisinya. Apabila kita mau upgrade barangnya, kita tidak perlu rubah-rubah lagi ya guys, hanya tinggal menggeser saja. Ada penambahan lagi super cap, yaitu dengan menggunakan Goldhorn Power M02 dengan kapasitas 450 farad, 80 ampere per second. Dan juga ada penambahan super cap Goldhorn Power M01 dengan kapasitas 280 farad, 60 ampere per second. Lalu untuk power amplifiernya di sini menggunakan produk terbaru yaitu Crescendo Revolution 7A4 2 buah dengan daya 4x150 watt kelas AB design. Lalu untuk prosesornya di sini menggunakan Resolute A series dan juga playernya menggunakan
EV. Di sini juga ada ground block custom dibuat dari tembaga murni dan juga fuse block custom terbuat dari tembaga murni. Dan tentunya dengan pemasangan instalasi dekor ini kita pastikan ada penambahan pendingin lagi, yang dimana pendinginnya ini kita menggunakan fan yang kita letakkan di bagian grill ini. Inilah fan-nya seperti ini guys, supaya suhu power amplifier-nya stabil dan hasil suaranya jauh lebih bagus. Nah, pendinginnya ini kita letakkan di sini untuk mengcover semua peralatan audio yang ada di bagasi ini guys. Instalasi kabelnya ini kita menggunakan timah Chernoff, yang dimana temperaturnya kita atur supaya matang ya, benar-benar matang ini timahnya. Jadi semua kabel yang ada serabutnya ini kita berikan timah terlebih dahulu ya guys. Nah, untuk soldernya juga seperti yang tadi saya sudah info, solder khusus yang dimana temperaturnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk angle tweeternya dan mid-range-nya ini kita menggunakan metode baru, yaitu kita las langsung ya guys ke bagian body. Karena mobil ini diesel ya, jadi sering bergetar ya di bagian dashboard. Nah, supaya goncangannya tidak terlalu kencang, makanya kita buat bracket khusus, yang dimana bracketnya ini kita las langsung ke bagian body di bagian pilar A ini, supaya benar-benar suaranya ini stabil. Ini pada bagian box mid-range dan tweeternya ini dibikin menyatu dengan bahan tembaga murni ya guys, yang dimana kita poles lalu kita cat lagi dengan finishing coating. Untuk mid-range dan tweeternya di sini menggunakan Ground Zero plutonium. Untuk tweeternya adalah ukuran 1 inch dengan bahan soft dome, mid-range ukuran 3 inch dengan bahan coating keramik. Dan mobil ini berhasil juara 1 di kelas skill 4K di ajang EMA Asia Final di Malaysia. Nah, untuk hasil suaranya mari kita simak. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder, narrow at the hip, and everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John, Big John. Well, nobody seemed to know when John called home. He just drifted into town and stayed all alone. Didn't say much, kinda quiet and shy, and if he spoke at all, he just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got into a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John, come on. Big John, Big John, Big Bad John. Well, then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought they'd breathe their last, except John. Big John, Big John, yeah. Big Bad John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant of a man that the miners knew well. Grabbed a sagging timber and gave out with a groan, like a giant oak tree, and stood there alone. Big John. And as 20 men scrambled from a would-be grave, there was only one left down there to save. Let's have fun. En français, amusons-nous fort.
看你的美，看了心里都是你，忘了我是谁。不看你的眼，不看你的美，看的时候心里跳，看过以后眼泪垂。不看你的眼，不看你的美，不看你也爱上你，忘了我是谁，忘了我是谁，忘了我